Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Stiono, saya dari Fakultas Teknik, Prodi Informatika. Saya berkuliah di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan TRID pada manajemen sistem informasi serta implementasi dari multi-threading. TRID TRID adalah unit terkecil dalam suatu proses yang bisa dijadwalkan oleh sistem operasi. TRID merupakan sebuah status eksekusi atau read, running, suspend, block, atau queue. TRID kadang disebut sebagai proses ringan atau lightweight, unit dasar dari sistem untilasi pada prosesor atau CPU. Dalam TRID terdapat ID TRID, program counter, register, dan stack. Sebuah TRID terbagi kode section, data section, dan resource system. Dengan TRID yang lain, resource system operasi dengan TRID yang lain memiliki proses yang sama. TRID memiliki dua tipe, yakni single threading dan multi-threading single. Single threading adalah sebuah lightweight proses atau proses sederhana yang mempunyai thread tunggal yang berfungsi sebagai pengendali atau controller. Multi-threading adalah proses dengan thread yang banyak dan mengerjakan lebih dari satu tugas dalam satu waktu. Keuntungan multi-threading. Yang pertama yaitu responsif atau tanggap. Multi-threading mengizinkan program untuk berjalan terus walaupun pada bagian program tersebut diblok atau sedang dalam keadaan berjalan atau menjalankan operasi yang lama atau panjang. Sebagai contoh, multi-thread web browser dapat mengizinkan pengguna berinteraksi dengan satu sama lain ketika satu gambar sedang di-load oleh thread yang lain. Yang kedua, pembagian sumber daya. Secara diffuse, thread membagi memori dan sumber daya dari proses. Ketika thread berjalan pada data yang sama, thread tersebut bisa berbagi CC memori. Yang ketiga, ada ekonomis. Mengalokasikan memori dan sumber daya untuk membuat proses adalah sangat mahal. Alternatifnya, karena thread membagi sumber daya dari proses, ini lebih ekonomis untuk membuat thread. Yang keempat, ada pemberdayaan arsitektur multiprosesor. Keuntungan dari multi-threading dapat ditingkatkan dengan arsitektur multiprosesor, di mana setiap thread dapat berjalan secara paralel pada prosesor yang berbeda. Pada arsitektur prosesor tunggal, CPU biasanya berpindah-pindah antara setiap thread dengan cepat, sehingga terdapat ilusi paralelisme. Tetapi pada kenyataannya hanya satu thread yang berjalan di setiap waktu. Untuk kerugian multithreading, yang pertama yaitu bisa mengganggu satu sama lain saat berbagi hardware resource, misalnya CC memori. Yang kedua ada execute time atau waktu proses. Dari sebuah single thread tidak dapat diimprove atau ditambah, tapi malah bisa diturunkan. Ini terjadi karena penurunan frekuensi yang dibutuhkan ketika terjadi penggantian thread yang berjalan. Yang ketiga harus ada dukungan dari hardware ataupun software untuk melakukan multi-threading. Thread dalam sistem operasi. Sistem operasi telah mendukung proses multi-threading. Setiap sistem operasi memiliki konsep tersendiri dalam mengimplementasikannya. Sistem operasi dapat mendukung thread pada tingkatan kernel maupun tingkatan pengguna. Model multi-threading. Yang pertama yaitu ada many to one, memetakan beberapa thread tingkatan pengguna ke sebuah thread tingkatan kernel. Pengguna thread dilakukan dalam ruang pengguna sehingga efisien.
hanya satu thread pengguna yang dapat mengakses thread kernel pada satu saat. One-to-one memetakan setiap thread tingkatan pengguna ke thread kernel. Model ini menyediakan lebih banyak konkurrensi dibandingkan model many-to-one. Yang ketiga ada many-to-many, mengelompokkan banyak thread pengguna untuk memetakan ke thread kernel yang jumlahnya lebih sedikit atau sama dengan tingkatan pengguna, mengizinkan sistem operasi untuk membuat sejumlah thread kernel. Berikut sumber referensi yang saya ambil dari internet. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.